Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 SMA MA SMK Sederajat bab 7 tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Yang pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Selain muru'ah, juga disebut dengan istilah iffah. Secara bahasa, istilah iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Selanjutnya, sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, muru'ah terhadap Allah. Maksudnya merasa malu kepada Allah sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Selanjutnya ada contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Dan yang terakhir, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, dan tidak ada pura-pura. Ali Abdul Halim pada tahun 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada orang awam atau umum, yang kedua ada orang khawas atau khusus, dan yang ketiga ada orang khawasul khawas atau excellent. Menurut Imam Zunnun, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Dan yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebut oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman karena sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Selanjutnya, menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, malu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada malu naluri atau gorizah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih, muhtasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri pada tahun 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seorang hamba tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Ragib al-Isfahani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak disalahpahami orang. Karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Anjuran zuhud dalam bertasawuf dilatar belakangi oleh keyakinan kalangan sufi bahwa manusia cenderung terlalu menikmati hal-hal yang bersifat keduniawian, yang mubah, sehingga akhirnya dapat menyebabkan manusia terjerumus ke sikap berlebihan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai materi bab 7 kelas 11. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.